Halo Sobat Dongki, welcome back to my channel bersama saya Riki Saputra. Teman-teman, kali ini saya akan sharing knowledge ke teman-teman sekalian. Saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman terkait yang namanya ERP, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, khususnya kalangan teman-teman mahasiswa. Apa itu ERP? Ya, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, teman-teman. Nah, jadi yang pernah dengar itu mungkin sedikit banyaknya udah tahu lah ya tentang Enterprise Resource Planning itu apa. Baik, saya akan mencoba jelaskan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu cross-functional atau sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa guna mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis di dalam pabrik, kelogistikan, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, implementasi ERP merupakan investasi dan juga merupakan tulang punggung perusahaan guna meningkatkan efisiensi, kinerja perusahaan, serta mengembangkan bisnis perusahaan. Kemudian pada prinsipnya, dengan pengelolaan sistem ERP pada perusahaan dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien, seperti biaya inventory maupun biaya kerugian akibat kesalahan teknis. Nah, perkembangan ERP ini awalnya dari Manufacturing Discipline atau MRP ya. Nah, sistem ERP ini secara modular biasanya menangani proses manufacturing, kelogistikan, distribusi, persediaan, proses pengapalan, dan akunting perusahaan. Artinya bahwa sistem ini kemudian akan membantu mengontrol seluruh aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen perusahaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Nah, pada awalnya ERP ini berkembang dari MRP, teman-teman, ya, Manufacturing Research Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning, ya, yang berkembang sebelumnya. Nah, MRP dan ERP ini telah berkembang kurang lebih selama 30 tahun, teman-teman, ya. Kurang lebih di sekitar tahun 1980-an. Nah, kita akan menggambarkan contoh dari penggunaan perangkat ERP ya. Mungkin sebuah paket perangkat lunak yang menyediakan kedua penggajian dan fungsi akuntansi. Secara teknis bisa dianggap sebagai sebuah paket perangkat lunak ERP. Namun istilah ini biasanya diperuntukkan bagi lebih besar, lebih luas aplikasi berbasis. Pengenalan sistem ERP ini untuk menggantikan dua atau lebih mandiri aplikasi, menghilangkan kebutuhan untuk antarmuka, eksternal, kemudian diperlukan antara sistem sebelumnya, dan memberikan manfaat tambahan yang berkisar dari standarisasi dan pemeliharaan lebih rendah. Tahu sistem satu bukan dua atau lebih. Untuk lebih mudah dan atau lebih dalam proses pelaporan kemampuan, seperti biasanya semua data disimpan dalam suatu database. Nah, tentunya sistem ERP ini memiliki tujuan dan manfaat bagi perusahaan atau suatu organisasi. Nah, apa tujuan dari pengembangan sistem ERP ini? Nah, dengan melihat perkembangan persaingan bisnis global di era transformasi digital saat ini, maka tujuan utama dari pengembangan dan kegunaan dari sistem ERP ini yaitu yang pertama, dari sisi sumber daya manusia, ya, sumber daya yang mampu dan bertanggung jawab di setiap tugas serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif, sehingga tujuan dari sistem ERP ini dapat membangun SDM-SDM yang lebih berkualitas dan lebih bertanggung jawab, tentunya di era digitalisasi. Kemudian yang kedua, sumber daya produksi. Ini menghasilkan produksi yang berkualitas tentunya, sehingga akan laku di market atau di pasaran. Kemudian yang ketiga, tujuan sistem ERP ini adalah mampu memasarkan produk dengan efektif serta meningkatnya produktivitas penjualan. Nah, kemudian tujuan yang keempat, dapat memberikan efektif pada setiap laporan keuangan dan akuntansi kelogistikan di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kelima, mampu mengikuti kompetitif atau persaingan. Kemudian tujuan yang keenam, agar tidak terjadi atau menghindari kompleksitas persoalan dalam sumber daya pada perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk keuntungan dari penggunaan sistem ERP pada suatu perusahaan adalah
Yang pertama, sistem ERP itu membantu memperlancar proses bisnis, teman-teman, dan tentunya membuat perusahaan tersebut proses bisnisnya lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, ERP bisa mengurangi biaya-biaya berupa penghematan biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem ERP ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi data. Kemudian pengambilan keputusan. Sistem ERP yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi sehingga membantu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan. Terutama apabila akan muncul masalah-masalah dalam perusahaan tersebut, maka stakeholder atau pimpinan suatu perusahaan harus dengan cepat mengambil suatu keputusan sehingga dapat mengetahui dan segera mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sehingga langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko agar perusahaan tersebut tidak mengalami terganggunya aktivitas operasional. Kemudian, sistem ERP ini dapat meningkatkan etos kerja karyawan, karena proses kerja tersusun sesuai dengan standar operasional perusahaan yang sudah diberlakukan. Kemudian, sistem ERP ini juga meningkatkan jumlah penjualan atau sales, karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. Kemudian yang keenam, keuntungan dari sistem ERP ini adalah menambah daya saing perusahaan, karena ERP ini membantu dalam distribusi produk yang dihasilkan perusahaan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi konsumen. Nah, kemudian terakhir, mengurangi kecurangan dan biaya dengan menghapuskan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Baik. Nah, teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan yang mengembangkan sistem ERP ini banyak sekali ya vendor-vendor yang bisa teman-teman temui. Ya, berbasis cloud dan mungkin berbasis web based, itu kan ada Oracle ya kan, dan macam-macam yang ada di dunia ini. Nah, kali ini saya akan mencoba menampilkan suatu video ke teman-teman sekalian. Video ini bisa memberikan gambaran singkat what is enterprise resource planning ya. Apa itu sebenarnya ERP atau enterprise resource planning? Mari kita lihat. ERP stands for Enterprise Resource Planning. It makes business more profitable and provides a level of control unrivaled. By utilizing ERP, you become smarter and strategic decisions become more fluid and easier to make. What exactly is ERP? We know it means Enterprise Resource Planning, but what is its real purpose? ERP is an umbrella term for a complicated type of software setup. ERP can be very simple once you understand its purpose and the depth involved, so let's take a look at that now. And it really can help your business grow and connect better. It can be customized and tailored to your needs. Your business is unique and has individual requirements that need specific software solutions. When you roll out an ERP system, you open up access to task management, human resources, fleet management, bills, expense management, purchase orders, project management, invoicing, stock management, quotes, asset management, API access, payment gateways, shop implementation, NFC capabilities, dashboards, detailed reports, point-of-sale terminals, 24/7 support. Now let's say you have a warehouse. This warehouse stocks all of your products. When a product is ordered, ERP will be involved in every part of the cycle. It will automatically schedule delivery and arrange who should prepare the product. Then provide monitoring in transit through fleet management and even replenish that product all automatically. Feel we didn't mention a feature? No problem, it can be customized. Need fields adding, editing, or removing? No problem, done.
Find that the ERP system isn't taking your company's language. No problem. Changed. ERP has advanced. It can be controlled over the web, on your mobile, all at really affordable costs. No need for any more tedious desktop installation and time-consuming upgrades. Our ERP system works in the cloud. With ERP FM, we enable company owners to see their business when they can't physically be at their business. We bring the ability to merge multiple components into one system, giving back the control over a company's future. There really is no other choice when it comes to software for your business. Iya. Oke, teman-teman, itulah tadi video singkat terkait apa sih ERP itu. Jadi teman-teman tadi bisa lihat, jadi ERP itu banyak sekali manfaatnya dan bisa digunakan di seluruh bisnis, ya. Dan tentunya manfaatnya itu bisa memberikan kemudahan, kemudian bisa memberikan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan ya teman-teman, sehingga sustainability dari proses bisnis perusahaan itu dapat resilience ya, dapat bertahan dan bisa berkelanjutan seperti itu ya teman-teman. Itulah tadi pemaparan singkat terkait enterprise resource planning. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin ada materi-materi yang bisa saya sampaikan kembali di webinar selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya para peneliti. Baik, itulah video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga semuanya sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara teman-teman sekalian yang ada di rumah maupun ada di mana saja. Oke, goodbye. Thank you so much. Caca.